Lumayan juga. Bisa nenda di atas gunung. Biasa di Jakarta panas banget. Males, suasana politik semakin panas. Udah silau banget nih, siapa nih? Mas. Ngapain Mas? Ini. Ngapain Mas? Nyopot baliho. Baliho siapa? Baliho siapa lu? Karena ada rambut putihnya Pak. Baliho Ganjar harus dicopot dulu. Ini perintah siapa? Lu nyopot-nyopotin baliho juga Bang. Arahan Senayan kemarin. Arahan Senayan. Abang siapa? Saya Mirza Asbesin. Masnya siapa? Saya Aris, garis keras. Asbesin itu singkatan apa Bang? Asosiasi Berangkat ke Desa Indonesia. Lu salah alamat Bang. Asosiasi Berangkat Desa itu harusnya ke Senayan. Kemarin pengarahan memilih mendukung paslon sebelah. Bukan nyopot-nyopotin baliho Ganjar. Gini, kemarin arahan dari pimpinan itu memang diminta menetralisir semua yang menyakitkan mata, termasuk baliho yang ada rambut putihnya. Wah ini parah nih, Itu parah. Oke lah kalau begitu. Gue punya pantun nih Bang. Boleh? Karena udah terlanjur depan tenda gue nih. Oh. Ada pengacara mau bikin PT. Cakep. Selamat datang di PDT. Podcast Depan Tenda. Bapak tidak boleh ikut-ikutan nurunin baliho. Nggak boleh menguntungkan salah satu calon. Iya, sebenarnya sih pengennya begitu. Wih. Buset. Lu bisa pada diem gak sih? Berisik banget di luar ngomong apaan sih? Gua pengen tenang-tenang di sini. Ngomong pakai Bali apa tuh? Baliho. Ngomongin Bali ada apa sih emang? Ini abang ini nurunin baliho dari tadi. Oh gitu. Gua Ada turunin yang dah. Bang, sini dulu keluar dulu. Kenapa Ini, sih? gue mau tanya lu siapa? Kenalin dulu, duduk. Udah terlanjur. Butuh banget apa butuh aja? Gua di sini ya. Iya. Allah. Alay cakep-cakep di sini. Oke, selama ini gue ketemu alay-alay. Anaknya Poeli Sukiki pada sini. Gitu semua. Elah. Di sini pada cakep-cakep banget dah. Tenang, nanti dikasih duit. Iya. Mantap. Ini udah cocok. Iya, belum tentu cool ya. Riz, lo tahu nggak bedanya Bang Gilang sama aku apa? Apa tuh? Nah, kalau Mas Gilang ini naikin baliho untuk mendapatkan suara. Kalau saya menurunkan baliho biar ada yang nggak dapat suara. Ya. Jadi dia Bangun udah masuk jurang. Kan ini podcast depan tenda. Nah, depan tuh jurang juga. Nah itu dia makanya bahaya bener. Aduh, kenapa sih? Jangan banyakan lugan buat. Apa sih Pak? Itu sih emang. abang jadi nyalek sekarang. Nyalek lah gua. Pantes tadi mau bagi-bagi duit lu ya. Beda, gua tuh terbiasa emang kayak begitu. Kalau misalkan di dunia entertainment tuh kalau gua nge-host tuh kadang-kadang, wah ini kayaknya semangat banget gitu syutingnya gue kasih biar dia semangat makin semangat. Biar semangat. Gitu. Okay. Cuma karena gue nyalek sorry ya gue nggak jadi ngasih duit ya. Karena nggak ada duit gue habis ya. Tujuan lu nyalek apa Bang? Tujuan gue ngabisin duit. Nggak jadi tujuan gue nyalek itu sebenarnya gini. Gue tuh kan berada di dunia pertelevisian kan udah lumayan lama lah, belasan tahun. Nah, gue merasa bahwa sepertinya harus ada perbaikan tayangan televisi, baik dari segi kualitasnya. Nah, karena gue ngerasa kok acara TV kayaknya seragam semua. Kalau misalkan ngomong acara TV yang di sini bagus, share ratingnya diikutin sama TV yang lain. Nah, terus kenapa mereka ngikutin? Karena share ratingnya bagus. Nah, sementara makin banyak ragamnya, itu justru meningkatkan kreativitas kita. Nah, itu gue tuh resah di situ. Gitu. Nah, makanya gue pengen masuk menjadi legislator supaya bisa menambah undang-undang baru atau mungkin mengoptimalkan yang sudah ada supaya anak-anak bangsa kita ini tercerdaskan oleh tayangan televisi. Benar. Cakep benar. Bagus banget nih Bagus produser banget. kita. Soalnya gue kira biasanya kan kalau ada artis Artis tolol gitu maksudnya. biasanya
biasanya itu setahu gua kalau artis sudah kelamaan jadi artis gitu kan, job udah mulai sepi baru pada nyalek gitu loh maksud gua. Kalau lu Berarti enggak. kan stigma itu udah terpatahkan. Enggak, beda kalau Bang Gilang. Alhamdulillah gue masih ada lah. Ini kalau di DPR udah kelihatan ini neropong komisi berapa Pak? Iya, Kalau komisi berapa? televisi, komisi 1. Loh, Anda kok perangkat desa tahu-taunya? Nah itu ngomong-ngomong soal rating, tadi kan dibahas rating. Rating itu ada kaitannya sama jam. Oke. Ini jamnya udah jam pantun Pak. Oh ada jam pantun. Ada jam pantun. Nah, gue juga masih mantun. Iya di sini ada jam pantun. Kampret gak dikasih tahu gue. Oh ada udah disiapin ya. Oke, sip. Oke. Gue nih Siapa itu pantunnya? Lu. beli benang di Salatiga. Yang menang insya Allah nomor 3. Gitu. Makasih ya, gue gak nyiapin. Jadi ini Hari Guru Nasional. Hari Guru. Pagiku cerah, Oh bener. matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Enggak, konsepnya beda. Soalnya waktu gue SD yang gue denger itu kemarin Paman datang. Pamanku dari beritanya apa? Beritanya apa? Oh, soal guru nih ya? Iya, Guru ya, berita. jadi- Guru. Luar biasa. Jadi Hari Guru Nasional. Ini kan banyak berita-berita yang mengatakan bahwa ini guru masih pada belum sejahtera. Iya. Ini kemarin TPN Ganjar Mahfud bilang bahwa kalau Ganjar Mahfud jadi presiden, gitu kan, dia akan angkat semua guru honorer P3K jadi ASN. Bahkan guru swasta juga diangkat jadi ASN. Wow. Oke. Dan gajinya ditingkatkan sampai 30 juta rupiah per bulan. Sampai 30 juta rupiah per bulan. Kenapa? Mau gue pasang? Bapak anaknya guru ya? Bapak anaknya guru. Saya anak guru. Anak guru. Karena beliau anak Masa guru. kayak gitu di jalan? Enggak, tapi beneran ya kalau Iya. kan maksud gua gini, gua tuh melihat guru-guru gua tuh kadang kalau ngajar pagi, siangnya masih ngasih les, kadang-kadang ngajar ngaji juga. Benar. Supaya tambah. Lu juga ngerasain kayak begitu? Iya, Oh, bapak anaknya guru dulu. bener. Orang tua. Bukan orang bapak tua. anaknya guru. Anda ini, gimana sih gua salah sih? Ya bisa dua arti sih itu. Iya, Ntar bapaknya ini gunung ini panas banget gunung sini. Ya, jadi karena lo anak guru, lo merasakan banget kan? itu. Bener. Dulu orang tua itu ya, karena orang tua guru itu kayak seumur-umur tuh kredit terus. Rumah kredit, motor kredit, mobil kredit, semuanya kredit. Ya, kalau itu nggak saking gitu, nggak cukupnya ya. gitu Itu maksudnya. memang, gue sih kemarin gue kedengar, gue juga baca-baca sedikit-sedikit. Gaji di guru Indonesia itu rata-rata 3,3 juta. 3,3 juta per bulan. Padahal kalau lu lihat di negara-negara maju, ya misalnya Jepang itu gaji gurunya itu 60 juta per bulan. Malaysia 13 juta. Indonesia cuman lebih tinggi dari Pakistan Oke. di dunia. Oke. Lu ngomong negara maju gimana kalau gurunya nggak Berarti sejahtera? salah satu indikator negara maju gaji guru harus tinggi, begitu iya. kan ya? Oh berarti visi ini pas banget dong. Nah, itu. Pilih Ganjar kalau begitu berarti katanya. Gua Pasang dulu, pasang. Pasang. Udah ntar aja repot bener. Naik Nur, kasihan kameramen gini-gini. Oke, ini ada berita kedua Pak. Siap. Ribuan, waduh, ini susah bacanya. Ribuan perangkat desa dari berbagai daerah deklarasi dukung Sebelah. paslon sebelah. Oke. Di Senayan. Nah itu lu nggak boleh nih. Nggak boleh. Tadi udah gue bilangin hukumannya. Gimana menurut lu Bang? Sebagai caleg lu harus ngomong Iya. nih. Nggak apa-apa kan itu udah ada yang koordinir. Kan kalau kita bicara hati kan nggak ada yang tahu. Izin live group. Nggak, bukan begitu. Maksud gue gini, biarkan semua orang melakukan apa yang mereka mau. Kalau gue yakin banget sih, kalau misalkan lu merasa terzolimi atau kita ngerasa terzolimi, kan gampang. Orang yang terzolimi itu kan doanya Diijabah. dijabah. Wah, ini Tinggal langsung lah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah Allah akan mengijabah. Ntar, lu Lu nggak coba. perlu takut yang gitu. Alah udahlah gitu kan yang penting kita kerja. Lu fase banget lu caleg partai P3. kanan. Kita sebenarnya bukan karena P3-nya juga. Kita maksud gua gini, kadang-kadang orang tuh akhirnya jadi, wah ini begini. Ya silakan aja kita bahas tidak apa-apa karena ini perlu dibahas juga. Iya, benar. Cuman tidak perlu sampai panik.
Karena apapun juga yang terjadi kita harus tetap berusaha gitu loh. Kalau hal seperti ini bikin kita panik, akhirnya kita jadi nggak fokus gitu loh untuk berusaha keras supaya kita mau ngasih tahu ke orang bahwa nih Pak Ganjar, Pak Mahfud tuh ada visi dan misi tentang guru tuh begini loh, begini loh. Ada ininya juga. Kemarin soal yang satu keluarga satu sarjana. Satu keluarga miskin kali. Satu keluarga miskin gitu kan. Cuman maksudnya dalam artian ya itu yang harus kita terus gembar-gemborkan. Biarkanlah yang sebelah gembar-gemborkan, terus juru bicaranya nyapu-nyapu. Kalau kita kan nggak perlu gitu-gitu kan. Iya benar. Penting tuh tukang sapu sekarang emang. Penting ya? Penting. Nah, saya ini terakhir nih berita terakhir. Oke. Jadi kita selalu ada 3 berita bro. Karena nomor 3 itu nomor yang mantap. Gua pasang lagi. Pasang lagi, gue pasang. Nanti aja. Ini terakhir nih, baliho dicopot, PPN Ganjar Mahfud minta aparat negara tak ikut tim pemenangan pemilu. Gak boleh kampanye. Ini gimana nih? Tadi udah sempat dibahas sedikit, tapi ya, nah itu lu gak boleh tuh, inget tuh. Anda Iya ini mau gue desa. pasang, Oh, iya. mau gue pasang Kalau lagi. gue habis rasa ini. gak ada masalah lah. Ini kan soal netralitas kan sebenarnya kan ya. Netralitas. Jadi ya apa yang diomongin juga nggak ada salahnya, benar juga itu. Apa yang perlu diperdebatkan. Oke lah. Ngeri juga. Gak gitu, jogetnya gak gitu. Aduh, gue gak bisa bahasa Jawa. Gue mau nyanyi, bahasa Jawa gue gak bisa. Ya penting lu jangan joget gini-gini. Enggak beda. Tadi sangat capres loh. Enggak beda. Beda lah. Gue kan kalau joget tuh selalu ada artinya, bukan joget gak ada arti. Kalau di PDT ini ada suara gamelan itu artinya kita akan memasuki segmen game. Wah, Gitu. lu ngagetin banget. Gak apa nyambungnya gamelan sama game bro. Loh, gamelan itu depannya game, Pak. Itu game itu Game-nya game. apa gama? Bisa. Silakan sambung-sambungin dah. Gamalan Ganjar Mahfud. Iya. Apa Game, jalannya apa? game, Lu harus bikin. Menang total. Mana gua? Lana apa? Oke, nih ya. Jadi gamenya begini. Gimana nih? Om. Ada hadiahnya nggak? Ada. Nanti suara nih berapa nih penonton? Oh hehehe. Dapil mana? Dapil mana? Timur bukan. Bukan orang anak Jaksel gitu. Iya. Cawang atas. Masuk. Cawang atas. Cawang masuk. lantai 2. Ya cuman di atas langit. Iya. Oke, ini ada game 1, 2, 3. Iya. Bagus, cocok kayak Semar begitu. Bagus. Ini kurang istri gue, biasanya istri ada di samping. Ada. Oh Bantuin. gitu. Oh iya benar-benar. Ya. Ya nggak senyum. Offset lu, jangan bilang istri orang lu. Oke. Jadi gue bakal bacain visi Ganjar nih, visi misi Ganjar. Lu harus jawab pertanyaan terkait ini. Iya. Nah, menang dapat suara lu Jakarta Timur. Dari muka-mukanya Jaksel sama Jakarta Utara. Ya. Iya. Soalnya ini bawa-bawa bea cukai. Bau-bau debu kontainer. Oke, gue bacain yang pertama ya. Iya. Siap-siap lo. Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi RNI berdikari. Oke. Pertanyaannya yang lo harus jawab. Pertanyaan penting ini. Lo nanya siapa Pak RT gue tampol ya. Lo nggak nyambung tuh. Pertanyaannya bro. Apa merek HP pertama yang dipakai Pak Ganjar saat kuliah? Pak Ganjar kuliah emang udah ada handphone ya? Ada Riz. Ada. Kalau nggak ada jangan diadain, jangan Enggak contoh yang ada lain. waktu itu. Masa kayaknya nggak ada, masa tahun itu udah ada handphone. Pak Tahun itu- Ganjar itu setahu gua malah pada saat kuliah, beliau tuh 2 semester itu nggak kuliah karena nggak ada uang. Enggak, ini HP temennya yang dipakai Pak Bodoh Ganjar. amat, HP temennya segala. Jadi emang dia malahan pas Iya, jadi pas kuliah aja kan beliau itu 2 semester tuh kosong. Nguap lu, ngantuk lu ya, ngantuk gua lihat ya. Gua lihat. Terus maksud gua kayak ya itu contoh penting banget sebenarnya, makanya Pak Ganjar concern soal pendidikan karena beliau aja saat itu sempat nggak bisa kuliah gara-gara nggak ada biaya. Nah kalau lu nanya soal handphone, lah gua mana tahu.
Oke, pertanyaan kedua. Oke. Pak Asbesi ini nih, pertanyaan kedua Pak Asbesi. Oke. Asbesi. Oke, ini pertanyaan kedua. Klise keliru. Lu kasihnya keliru. Ketiga ya? Lu keliru. Iya, bukan ini gitu. udah nih. Ini udah nih. Bang. Ini udah ya. Biar gak usah diambil-ambil. Udah, diam. Repot banget jadi orang. Oke, ini mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Wow, berat loh, mampus loh. Ini visi yang sebenarnya disukain semua orang, Pak. Oke. Karena hukum harus begini begitu ya itu. Ya, oke. Di bayangan gue pas lu bacain tadi gue langsung Pak Mahfud. Emang ini terkait Pak Mahfud, Pak. Oke, coba. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya Oh, adalah handphone Pak Mahfud. siapa nama tetangga sebelah kanan Pak Mahfud? Gua tahu. Sebelah kanan Pak Edi. Sebelah kiri Pak Broto. Ya. Depan Pak Suryono. Gila loh. Tahu loh. Gila. Biasa Gua loh. selain jago ngeles, jago ngarang emang. Terakhir yang benar. Tapi boleh bahas sedikit nggak soal ini? Boleh. Soal hukum ya, Iya. yang profesional. Kita mengalami itu kemarin tuh. Jadi ada beberapa masalah-masalah besar di dunia hukum di Indonesia itu. Semua dibahas itu karena Pak Mahfud udah ngelempar isunya duluan. Kalau Pak Mahfud nggak ngelempar isu nggak akan dibahas. Benar. Jadi beliau tuh fighter di dunia hukum, Yang gue pejuang. denger dia pernah ngomong begini. Gimana? Kalau misalnya nggak ada Pak Mahfud ngomong, itu dulu pembunuhan Brigadir J itu nggak terungkap bro. Iya benar. Yang hal-hal seperti itu kan Iya. ya udah dibuktikan gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar ngomong, ya buktinya ada kok gitu. Tapi begini, kalau orang-orang kan bilang nggak sih itu kan sukanya ngelempar begituan kan itu mestinya tugasnya Pak Mahfud gitu loh, udah tugasnya. Tapi Pak Mahfud kasih penjelasan di situ. Kalau nggak saya lempar ke publik, itu terjadi penyelesaian kasus di bawah meja Di nanti. bawah meja. Diselesaikan dengan adat gitu Cuma Pak loh. Mahfud yang berani ngomong begitu. Iya loh, emang begitu benar. Bangga gua. Pak Mahfud emang Yahud. Iya. Yahoo. Pilihlah yang Mahfud akal saja. Bagus. Bagus. Oke, ini Terakhir. ada kartu terakhir. Ini pertanyaan juga tidak kalah sulit. Oke. Gak kalah sulit. Ngaco pertanyaan lu dari tadi. Gue seneng banget nih ada yang kayak gini ya kan. Gak pakai senyum. Iya nggak Oh pakai gitu senyum. ya. Iya. Kayak wasit badminton. Badminton mah begini. Ini. Itu apa ya? Pertanyaannya. Lu lagi mikir mau nanya apa ya? Jadi gini, mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif dan berkepribadian. Oke. Iya. Oke. Pertanyaannya. Gitu ya. Gue siap-siap denger yang nggak jelas. Sabar. Apakah program Pak Ganjar Mahfud yang akan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia? Oh benar pertanyaannya. Itu udah lo bahas juga di awal tadi. Hmm. Ya itu dia tadi salah satunya adalah peningkatan kualitas guru dengan menaikkan gaji mereka. Kan kita tahu bahwa semua ini kita bisa berada di sini tuh karena guru. Betul. Gitu loh. Kita bisa pintar tuh karena guru. Iya, benar. Guru juga yang ngasih tahu kita gimana caranya baca, gimana caranya nulis, gimana caranya menghitung. Kemudian naik level lagi guru ngajarin kita sesuatu yang berbeda lagi. Iya. Nah, sekarang itu minat untuk menjadi pengajar itu jujur sebenarnya rendah karena ya balik lagi kan kita ngebahas soal gimana gue bisa hidup kalau jadi guru gajinya kecil gitu. Oh iya, waktu itu mungkin Pak Ganjar pernah ngomong berapa sih lulusan terbaik yang milih jadi dosen atau jadi guru? Oh itu sempat jadi masalah tuh yang soal MC kan. Nah, MC Iya. itu kan. Buset. Masa Nah kalau jadi gue gak MC? ngerasa tersinggung tuh karena gini. Oh itu gimana tuh MC itu? Ya kan ada istilah kan tak kenal maka tak tuntun. Ya kan. Jadi Bentar. Gue nggak pernah dengar Ini istilah bahasa itu. apa sih? Jadi ini apa namanya kalau misalkan kita bicara soal MC tadi kan kalimatnya tuh kurang lebih seperti ini.
10 lulusan terbaik itu harusnya kembali ke Sekolah atau kampus Oke. jadi guru gitu kan ya. Masa jadi MC. Nah, konteksnya di situ tuh Pak Ganjar tuh mengajak bercanda. Respon yang diharapkan adalah ketawa. Iya, Walaupun ternyata waktu itu serius waktu itu gitu kan. Ya, Saya mungkin, juga MC loh, Pak. mungkin memang momennya nggak pas saat itu. Akhirnya banyak yang tersinggung karena salah mengartikan. Kalau gue pribadi, gue udah tahu. Jadi ibaratnya kayak gini nih. Aduh, di sini panas banget nih. Terus gue jawab gini. Enggak, misalkan gue ngomong, aduh di sini panas banget ya. Emang bener. Ada kulkas nggak? Gitu kan? Kenapa kulkas? Ya gue mau masuk kulkas. Nah, responnya tuh pengennya ketawa. Iya, Gitu betul, loh betul, maksudnya. Bukan betul. berarti menjelekan yang lain, tapi gaya bahasa, gaya bercanda beliau memang seperti itu. Tapi percayalah bahwa apa yang dikeluarin itu karena konteksnya bercanda itu nggak dari dalam hati kok gitu. Makanya gue bilang kalau kembali lagi ke mempercepat pembangunan manusia Indonesia yang unggul ini, ya dari pengajar gitu loh. Komisi martabak, martabak. Ada yang jual martabak di gunung. Lu lihat nggak dia tadi jalan Dia jalannya dari sini. Ini kan ceritanya jurang nih. Ente jalan dari sini kan. Aduh, gue Ente bidadari. Iya dong. Ini mirip sih. Ya. Bidadari dari Butuh suara saya kan? Butuh. Nah, Bisa. Aduh, cakep bener. Lu harus coba tadi martabaknya. Ini rasa apa nih? Ini makin ini angka tuh. bukan. Ini tuh martabaknya spesial karena lagi di gunung. Oke. Tanya dong spesialnya apa? Gimana sih? Ya, salah. Spesialnya apa sih? Spesialnya ini tuh rasa keju. Keju. Apanya yang spesial? Spesial. Apanya kalau kayak gitu? Cakep-cakep gue sentil ya langkah-langkah. Karena keju apa? Soalnya keju itu udah keju jurang. Oke. Jadi coba dimakan Terima dulu. kasih. Kayaknya Kamu kalau- coba makan. Kalau makan ini nggak bisa bohong. Jujur. Waduh, nggak makan ini pun juga gue nggak akan bohong. Saya mau minta loh. Oh, mau minta juga? Mau minta. Situ kan yang bawa, cari yang jual. Dah, saya pamit pulang ke jurang dulu. Kita belum makan martabaknya loh. Dia udah makan loh. Gila bener. Oke. Karena ada di sini ya nggak mungkin nggak gue makan. Aduh. Gimana rasanya? Tapi enak nih bener martabak. Enak. Bukan rasa keju menurut gue. Rasa apa? Rasa kekuasaan. Wah. Waduh. Iya. Nyalon dulu habis ini gue nyalon wali kota. Wali kota Kebumen. Ada kabupaten Kebumen. Kan? Aus. Gila. Nah, tapi gini karena sambil makan martabaknya santai-santai aja ya. Iya. Lu kenapa nih bang? Apa dong? Milih Ganjar Mahfud. Bentar. Astagfirullahaladzim. Maaf. Biar cair aja. Udah. Dia ketakutan soalnya dari tadi pinggir jurang. Iya, lu yang gue curiga nih orang CIA apa gimana? Emang Aman bener. kayaknya hidupnya. Kenapa? Kenapa gue dukung Ganjar Mahfud? Iya. Ya gue bisa baca sendiri. Sorry. Karena menurut gue nih ya, ini buat teman-teman yang lagi nonton juga. Kenapa gue dukung Ganjar Mahfud? Karena emang relate sama apa yang gue alami gitu loh. Lu kenapa masuk tenda juga? Gue tuh gini, gue tuh pengen masuk ke dunia politik, gue pengen belajar jadi orang benar. Karena politik adalah salah satu cara untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Nah, kemudian di sini gue diajarkan untuk bisa berpolitik dengan pintar, bukan mencoba untuk menyapu narasi-narasi yang udah kita tahu juga sebenarnya nggak betul gitu loh. Jadi kalau dari awal gue udah belajar betul-betul berpolitik dengan santun, dengan tulus, dengan jujur, mungkin kedepannya akan menjadi lebih baik daripada gue memulai belajar politik atau mungkin yang senior sudah berpolitik, tapi ya dengan cara mencoba untuk ngeles gitu loh. Nah jadi menurut gue alasan kenapa gue dukung Ganjar Mahfud itu salah satunya. Yang kedua kemudian adalah gue kan sering ketemu juga sama Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Gue ngobrol terus gue ngomong Pak soal tayangan kualitas televisi begini-begini Pak. Kemudian saya tuh punya cita-cita pengen banget Indonesia tuh kayak Korea gitu loh karena bisa mendatangkan
keuntungan bagi negara Korea itu sendiri gitu. Sementara kan kita tuh besar banget, netizen kita tuh luar biasa kuatnya Pak gitu. One day pengen banget Pak kayak gitu Pak, karena Korea itu didukung oleh APBN negara mereka. Nyambung ternyata sama Pak Ganjar sama Pak Mahfud gitu. Nah, jadi gue oke gue bilang gitu kan. Nggak salah gue gitu. Yang ketiga alasannya ya alhamdulillah ini kebetulan yang sangat bikin gue beruntung gitu. Iya. Gue di P3 ya kebetulan berkoalisi gitu. Ini bener ini. Ini baru politisi yang cocok makan martabak, Pak. Wes. Kenapa gua bilang gitu? Martabak tuh ada filosofinya, Pak. Martabak gitu ya, bukan gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Gue pikir terdiri dari martabak. Patah gua. Jangan. Ada filosofi Ya, nggak? ini ada filosofinya martabak itu. Apa itu? Mari kita berpihak. Berpihak ke siapa? Ganjar Mahfud dong.